Otak manusia semua sama. Yang membedakan otak manusia satu yang lain adalah softwarenya, gitu ya. Nah, software itu harus dipasang dan itu man-made, bukan God-given. Ini Khalifah Phil Art itu begitu versi saya nih ya. Nah, jadi kalau kita pengen bahagia itu pasang software bahagia. Pengen rajin olahraga itu ada softwarenya. Kaya ada softwarenya. Thomas Alva Edison yang menciptakan listrik hanya beda 30 menit dari Nikola Tesla. Karena Nikola Tesla dari Dallas, si Thomas Alva Edison dari New York, cuma beda 30 menit. Jadi Allah itu Rahman Rahim. Kalau dia turunin ilmu itu semua orang nangkep. Semua orang dapat. Suatu saya di Australia, kami ditanya, uang 10 juta dolar Australia itu segede apa? Saya yang ditanya pertama saya jawab, 1 bagasi mobil sedan. Gitu ya. Ya. Terus ada lagi yang bilang 3 koper gitu ya. Macam-macam pertanyaan dan jawabannya macam-macam. Kami waktu itu 110 pesertanya. Otak manusia itu kalau mendapatkan ilham, mendapatkan ide atau mendapatkan wahyu gitu ya, kalau itu adalah nabi gitu ya, itu gelombang tertentu. Gelombangnya adalah di 4, sekian cycle per second. Saya nggak bisa menceritakan. Tapi angka itu sudah terbukti. Nah, itu disebut namanya medan morphogenetic field gitu ya. Nah, medan morphogenetic field. Jadi kenapa dulu orang mencari wangsit ini, kalau yang Jawa dia suka meditasi atau nyari di kuburan gitu ya, atau tempat sepi gitu ya, atau Rasulullah kenapa ke gua Hiro gitu ya, menyepi gitu. Itu karena gelombang. Jadi manusia tidur itu 3,5 cycle per second. 4 itu udah hampir tidur. Jadi orang kalau rajap-rajap mau tidur gitu ya, 4,1 saya kasih tahu deh gitu. Nah, gelombangnya udah di. Nah, misalnya kalau kita di hutan gitu ya, misalnya air tadi gelombangnya 11, kurcuk, terus ada bambu, kring 7, selisihnya 4. Kalau di kota, di Jakarta nggak bisa, baru mau tidur, motor lewat dengan 100 kali itu ya, brainwave-nya gitu ya, sehingga nggak akan pernah. Jadi kenapa sholat tahajud itu malam? Karena gelombangnya harus di 4,17 cycle per second gitu ya. Ini ada sainsnya. Nah, sayangnya di dunia ini mempertahankan 4,17 itu susah gitu. Sehingga teknologi bisa menciptakan dengan menggunakan binaural program. Binaural itu kiri kanannya berbeda, pakai headset, ditahan di 4,17. Nah, video-video tadi isinya adalah cara memprogram pikiran bawah sadar kita agar dengan di level tersebut dia menjadi levelnya level kaya tadi dipasang. Jadi gini, otak manusia semua sama. Yang membedakan otak manusia satu yang lain adalah softwarenya, gitu ya. Nah, software itu harus dipasang dan itu man-made, bukan God-given. Ini Khalifah Phil Art itu begitu versi saya nih ya. Nah, jadi kalau kita pengen bahagia itu pasang software bahagia. Pengen rajin olahraga itu ada softwarenya. Kaya ada softwarenya. Kalau tadi idea atau yang 4,17. Nah, kalau kaya itu softwarenya di 4, sekian. Nah, ini kita nggak sebut karena ini merek dagang ya, gelombangnya ya. Nah, di video tadi kita sengaja pasang di level itu sehingga pelajaran-pelajaran itu masuk. Jadi contohnya, orang kalau dapat aha moment itu selalu bersamaan. Contoh, Madame Curie waktu menciptakan dia vaksin ya waktu itu ya, cacar ya dia. Itu hampir bersamaan dengan orang yang sama. Atau gini deh, Thomas Alva Edison yang menciptakan listrik hanya beda 30 menit dari Nikola Tesla. Karena Nikola Tesla dari Dallas, si Thomas Alva Edison dari New York, cuma beda 30 menit. Jadi Allah itu Rahman Rahim.
Kalau dia turunin ilmu itu semua orang nangkep, semua orang dapat. Nah, itulah gelombang 4, sekian cycle per second atau disebut medan morphogenetic field. Sekali lagi, kalau kita nyari di alam, di zaman 100 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, kita bisa berkenalan dengan alam. Atau zaman Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Sekarang nggak bisa. Kita mencari gelombang itu susah setengah mati. Jadi untuk mempermudah, saya membuat program di mana waktu saya di Australia tahun 2001 atau shit happen dalam kehidupan saya merubah, saya setel di situ dan saya pertahankan sampai sekarang. Dan teman-teman, kalau mereka yang ingin disetel tadi, ya nonton video tadi supaya kepasang. Ini bukan jualan ya, ini hanya mengingatkan bahwa ternyata science rich itu ada. Jadi kaya itu science, gitu. Dan kaya itu pilihan. Dan program itu bisa dipasang. Sesederhana itu. Ada 2 memasangnya. Satu dengan repetition, dengan ikutin Pak Hawari punya nasihat, punya pengalaman, diulang-ulang, ketemu bareng diulang-ulang, Anda bisa. Atau pakai percepatan menggunakan teknologi. Atau kombinasi dua-duanya, gitu. Bahasa Inggrisnya adalah whatever you can imagine is real, gitu ya. Saya ulangi lagi. Yes. Whatever you can imagine is real. Jadi apapun yang Anda bisa bayangkan itu bisa jadi kenyataan, gitu ya. Yes. Nah, jadi kita mau mengingatkan bahwa otak atau pikiran bawah sadar itu tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana reality. Jadi dream big. Jangan halangi mimpi Anda dengan mimpi besar. Dream big, gitu ya. Tapi secara sunatullah, kita juga harus dikenalkan, gitu. Ini contoh. Suatu saya di Australia, kami ditanya, uang 10 juta dolar Australia itu segede apa? Saya yang ditanya pertama, saya jawab, 1 bagasi mobil sedan. Gitu ya. Terus ada lagi yang bilang 3 koper, gitu ya. Macam-macam pertanyaan dan jawabannya macam-macam. Kami waktu itu 110 pesertanya. Tidak dijawab sama instrukturnya. Waktu break jam 12 kebetulan di sebelah kita ada ANZ Bank. Rupanya mereka udah janjian bahwa di jam 12 waktu kita break makan siang, kita akan masuk ke vault atau berangkasnya bank tersebut untuk dilihatkan uang 10 juta Aussie dollar. Gitu. Begitu dibuka, hanya segede tas ecolak. Ecolak itu ya, zaman dulu, zaman saya sih. Saya kaget, bahasa Jawa saya keluar, mek ngono tok ya, gitu loh. Begitu aha momen itu dapat, itu langsung tervisual kita, gitu. Jadi teman-teman, kalau Anda bilang 1 miliar itu tidak ada, kita datang ke rumahnya Pak Hawari, kita taruh uang 1 miliar, ini loh 1 miliar, nggak ada apa-apa, yang kecil kan, gitu kan. Mendadak menjadi kecil. Tadinya tuh gede banget itu angka 10 juta dolar atau 1 miliar. Terus, aduh kayaknya gue nggak mampu, kayaknya gue nggak pantas dan lain sebagainya. Anda yang melabel diri Anda. Jadi, yang nomor 2 tadi, imagine tadi, karena whatever you can imagine itu reality. Nomor 2 adalah jangan pernah meng-cancel doa Anda. Jadi misalnya kita tanya, Pak, bisa nggak Anda dapat 1 miliar akhir bulan ini? Maka jawabannya, waduh gue cuma ibu-ibu, dari mana 1 miliarnya, bener nggak? Kata-kata, aduh gue cuma emak-emak, itu meng-cancel doa. Ya, gue kan baru mulai di pro, ngerti nggak? Itu meng-cancel doa. Bisa nggak percaya 1000% bahwa itu datang? Jangan pernah meng-cancel doa. Jadi kalau kita bilang bisa sudah. Jangan mikir dari mana ya, itu meng-cancel. Begitu meng-cancel, Anda harus mimpi lagi, Anda harus ngeset lagi. Gitu. Itu pengalaman saya. Jadi sebenarnya pelajarannya adalah bisa nggak Anda believe in God 1000% dengan tidak meng-cancel doa. Dengan aduh kayaknya gue nggak pantas deh dan lain sebagainya. Jadi itu aja pesan saya. Nomor 1 adalah mimpi besar. 2, jangan meng-cancel doa. Di dalam kita menjalankan mimpi kita atau misi kita, di tengah-tengah itu memang sering ada hal yang mengganggu.
caranya adalah kalau saya nih, dan ini istri saya saat ini yang melakukan. Jadi misalnya kita pengen mobil gitu ya, BMW gitu katakanlah, seri 5 gitu. Imajinasi kita itu kurang kuat kalau harus diulang-ulang. Kalau kita udah tempel itu gambarnya dan lain sebagainya gitu ya. Yang paling terbaik adalah experiencing. Anda telepon BMW itu, dia datang ke rumah, Anda test drive. Rasanya itu akan membuat Anda terus akan teringat momennya itu. Karena itu mimpi atau impian yang terbaik adalah begitu kita merasakan. Jadi saya sarankan ke teman-teman, dan ini saya lakukan. Jadi bagaimana adalah benar-benar kita rasain. Jadi saya kalau sama istri saya, misalnya kita diskusi, kita pengen rumah kita marmernya kayak gini. Itu kita ke toko marmer, kita sentuh beneran, kita pilih beneran, kita rasakan, kita feel gitu ya. Padahal kita waktu itu belum punya duit, belum beli marmer gitu loh. Itu kita terus kita ingat lagi, kita duduk, kita diskusi, kita bilang, marmernya seru ya yang itu diulang-ulang akhirnya jadi kenyataan. Jadi mimpi sendirian itu kurang kuat. Yang kuat adalah collective dream. Bawa pasangan Anda, bawa keluarga Anda untuk bermimpi bersama sehingga bisa saling menguatkan.